Para siswa, jadi kita sekarang sudah memahami bahwa suatu benda dikatakan setimbang atau syarat terjadinya kesetimbangan jika dipenuhi dua syarat. Selanjutnya dipakai untuk rumus ini, yaitu sigma gaya-gaya seluruhnya sama dengan 0. Jadi jumlah atau resultan gaya-gaya harus sama dengan 0. Gaya ke kanan ditiadakan oleh gaya ke kiri, gaya ke atas ditiadakan dengan gaya ke bawah. Jadi jumlah gaya-gaya sama dengan 0. Nah, ini kalau gaya sama dengan 0, maka benda tetap diam, tidak bergerak translasi. Tapi kalau yang kedua ini, sigma tau, ini dibaca tau, sama dengan 0, atau jumlah atau resultan momen-momen gaya sama dengan 0. Momen itu gaya kali jarak. Nah, jika momen gayanya seluruhnya sama dengan 0, benda itu akan tetap diam, tidak bergerak translasi, dan juga tidak bergerak rotasi. Jadi digunakan untuk mencegah bergerak rotasi, kali mencegah gerak translasi. Namun pemakaiannya dalam rumus, dua-duanya boleh dipakai. Tergantung apa yang diketahui dari soal. Boleh dengan rumus yang atas, dengan yang bawah, atau digabung dua-duanya. Pokoknya syarat terjadinya kesetimbangan itu dua rumus ini. Sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Baiklah, kita coba dengan contoh soal. Contoh soal ini, soal dari temanmu ini. Ada balok berat AB. Balok AB bertumpu, beratnya 600 Newton, bertumpu di titik A dan titik C. Gitu ya. Nah, jika diketahui panjang balok AB 3 meter, seluruhnya 3 meter, sedangkan panjang AC 2 meter. Pertanyaannya, tentukan A diagram gaya pada balok dan B gaya normal di titik A dan di titik C. Begitu ya. Nah, baiklah. Kita gambar diagram gayanya dulu. Ini diagram gayanya. Pertama, pada balok AB terjadi gaya berat. Gaya berat itu bertumpu di titik Z. Di titik beratnya pas di tengah-tengah. Jadi V itu ada di tengah-tengah. Kalau AB itu panjang 3 meter, berarti AZ itu 1,5 meter, ZB 1,5 meter. Begitu ya. Nah, kemudian ini ada titik tumpu A dan C, maka terjadi gaya reaksi. Gaya reaksi dari tumpuan terhadap balok, yaitu gaya NA, gaya normal di A, atau gaya reaksi balasan dari tumpu A ke balok. Juga di C. Jadi ada dua gaya normal, yaitu gaya NA dan NC yang arahnya ke atas. Jadi gaya ke bawah ditiadakan oleh gaya ke atas. Gitu ya. Nah, itu penjelasannya. Gaya diagram gayanya ya. Jadi W itu gaya berat 600 Newton terletak di titik berat. Titik beratnya Z di tengah-tengah. Kemudian NA itu gaya normal terjadi di titik tumpu A. Gaya normal C terjadi di titik tumpu C. Nah, bagaimana perhitungannya? Perhitungan seperti ini. Yaitu lanjutan nomor 37B ya. Lanjutan nomor 37B. Yaitu menghitung gaya-gaya normal di A dan di C. Dari gambar yang tadi ya, anak. Jadi dari gambar ini tadi ya, saya ulangi lagi gambarnya ini. Jadi cara menghitung gaya normal di A dan di C itu dengan rumus sigma tau. Saya akan menghitung NA, maka momennya saya ambil di titik C. Di titik manapun boleh sebenarnya ya. Di titik C. Nah, satu persatu. Ada 3 gaya, semuanya kita hitung momennya di titik C. Pertama gaya NA. NA ini ke atas, titik C-nya di sebelah kanan, maka seolah-olah seperti berputar anak-anak. Panah ini berputar mengelilingi titik C, berarti perputarannya searah jarum jam, maka momennya bertanda positif. Plus NA kali AC. Gaya kali jarak. Ini tanda searah jarum jam. Terus ada gaya W. Gaya W ini gaya V ke bawah, dia akan memutar di titik C. Nah, mengelilingi titik C,
berarti arah perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Karena itu momennya bernilai negatif. Min V kali ZC. ZC ini. Kemudian titik C sendiri. Titik C tepat berada di NC berada tepat di titik C. Berarti jaraknya 0. Jadi NC kali 0 sama dengan 0. Nah, setelah dihitung NA kali AC 2 ya. AC ini 2, 1,5 tambah setengah ya, 2 min 600 kali setengah, ini setengah anak-anak, plus 0 sama dengan 0, ketemu gaya normanya dihitung, ketemu 600 Newton. 600 dibagi 2, bagi 2 lagi, 150 Newton. Nah, kemudian sigma momen di titik A. Sigma momen di titik A ya. Ada 3 gaya, NA, V, dan NC. Tujuan saya akan mencari NC ini, gaya normal di titik C ya. Maka V kali AZ. Nah, V itu ke bawah, akan memutar mengelilingi titik A, sebab momennya di A, berarti searah jarum jam, berarti positif. Min VA, plus VA kali AZ. Terus, NC itu ke atas akan berputar mengelilingi titik A. Nah, berarti perputarannya berlawanan arah jarum jam. Ya, ini saya beri tanda gini berlawanan jarum jam. Jaraknya ialah jarak AC. Nah, NA sendiri karena titik tumpunya di A, maka jaraknya 0. Jadi NA kali 0 sama dengan 0. Begitu. Maka setelah dihitung 600 kali 1,5 min NC kali 2 sama dengan 0. Gaya normal di C sama dengan 450 Newton. Tapi para siswa, ada juga cara lain. Cara lain untuk menghitung NC, yaitu dengan sigma gaya-gaya pada sumbu Y, ya, searah Y. Pakai rumus ini juga bisa untuk menghitung NC, kalau NA sudah diketahui. Sigma FY sama dengan 0. Yang ke atas tadi NA dan NB, yang ke bawah min V. Jadi bukan momen tapi gaya. Maka dari sini 150 plus NB min V 600 sama dengan 0. Ketemu sama NB-nya gaya normal di B 450 Newton. Begitu ya.